seneng tuh suka nangis gak sih tiap hari ya? Iya, nangis tiap hari, sakit-sakitan. Karena juga kan syarat untuk kita bisa ngajuin visa au pair, minimal kita harus punya sertifikat. Ya itu for your information ya guys. Hai guys. Kami di sini dari peserta au pair. Kenalin, nama aku Elizabeth. Aku berasal dari Palembang. Nama aku Alicia, kuasanya dari Ciamis. Nama aku Eva, aku dari Bali. Ya, jadi di sini kita mau sharing, mau cerita gimana kita awal mulanya, kenapa kita kenal program au pair, dan kita mau sharing-sharing. Video ini BTW untuk kenang-kenangan ya, siapa tahu nanti kita udah di Jerman, kita bisa bertemu lagi. Kalau kalian guys, gimana sih awalnya kalian tuh kayak tahu tentang program au pair? Mungkin dari Ica dulu. Kalau aku dulu emang dari aku SMA ya, jadi dulu tuh aku kayak ada keinginan gimana sih caranya biar aku bisa keliling Eropa tapi gratis gitu. Wow. Harapan semua orang ya kan? Ya, harapan semua orang bisa keliling Eropa tapi gratis. Seenggaknya murah deh gitu, keliling Eropa tapi murah gitu. Dan aku browsing, aku searching di internet dan aku nemu deh au pair, terus aku cari tahu au pair itu apa gitu, hingga akhirnya aku ngambil program au pair. Tapi sebelum aku ngambil program, itu sebelum aku ngambil program, kita itu belajar dulu bahasa Jerman. Oke. Iya. Jadi itu ya perjalanan Iya. ceritanya ya. Iya. Lama banget dong berarti ya, udah Iya. pengen ikut jadi au pair ya Iya, kan? udah lama banget tuh, sekitar 6 tahun yang lalu ya. Oke, kalau Eva ceritanya? Kalau aku dari awal tuh SMA tuh emang pengen keluar negeri. Tapi kendalanya di ekonomi, karena kan kalau kita mau keluar negeri kuliah ataupun liburan itu kan pertama pasti biaya. Ya, apalagi deposit ya kan? Iya, deposit untuk pendaftaran visa itu. Terus akhirnya searching supaya gimana caranya bisa tinggal di luar negeri lebih murah gitu kan. Iya. Dan menghasilkan. Jadi ketemulah di internet juga juga program au pair ini. Nah setelah itu daftar sebenarnya tuh dari awal tuh nggak ada, belum direstuin sama orang tua karena kan aku masih 19 tahun kan. Masih terlalu muda guys. Ya, terus abis itu nyakin orang tua tuh 6 bulanan gitu. Lama juga ya? Iya lama banget sih itu. Setelah itu akhirnya bapak aku setuju dan dia yang membujuk ibu untuk bisa mendukung aku. Nah setelah itu akhirnya 2021 awal bulan berangkat ke Jakarta untuk ngikutin kursus selama 3 bulan, terus sampai ke titik ini. Puji Tuhan, Tuhan swaka banget, alhamdulillah. Semua disebutin. Iya. Jadi guys, sebelumnya itu kita tuh nggak kenal sama sekali ya. Jadi kita tuh baru kenal itu waktu kita kursus ya kan. Jadi kita di salah satu tempat kursus. Nah kita tuh barengan satu kelas gitu. Sama sih kayak aku juga dulu kayak berharap punya cita-cita pengen ke luar negeri gitu kan. Cuman uangnya tidak mencukupi, apalagi harus ada uang jaminan. Dan itu tuh nggak akan sanggup deh orang tua, apalagi dari kampung gitu ya kan. Jadi akhirnya cari program au pair. Sebelumnya belum tahu sih tentang program au pair. Jadi kalau ke Jerman tuh ada banyak ya teman-teman ya, ada au pair, terus Ausbildung, FSJ, BFD. Itu ternyata dari semua program itu kita tertariknya ikut programnya au pair gitu. Jadi program au pair itu program kita tinggal sama orang tua angkat ya, ada di Jerman. Ya kan teman-teman? Iya. Ada yang mau tambahin? Itu tuh seperti kita tuh nggak mungkin dilurusin lagi ya, mungkin orang-orang yang mikir au pair itu cuman pembantu atau babysitter itu beda banget. Salah banget itu. Iya, karena kita dapat pendidikan bahasa lanjutan juga di sana. Jadi nggak cuman kita ngurusin adik angkat kita ataupun kerja seperti pembantu itu sih yang perlu diurusin banget. Karena kan pemikiran orang tuh beda-beda. Iya betul banget, karena ya silakan Ica. Kayak kita rebutan nih ngomong. Banget ya dikit. Kita tuh kita jadi au pair tuh kita sama sekali nggak dapat gaji, tapi kita tuh dapat Taschengeld. Ya Taschengeld itu uang saku ya guys. Sekitar 280 euro.
Ya, itu bayangin aja guys, kalian tinggal gratis 1 tahun di Jerman, terus kalian dapat uang saku, kalian dapat sprachkurs. Sprachkurs tuh kayak apa namanya? Kursus bahasa gitu ya. Sama GF. Terus kita juga makanannya juga ditanggung sama keluarga angkatnya, rumah, Ini, Mbak. makanan. Nah, jadi tuh semuanya tuh ditanggung sama semua ditanggung sama keluarga angkat gitu. Dan itu tuh emang programnya bisa sampai ada yang 3 bulan, ada yang tergantung kita, ya tergantung kita. Dari kontrak. Iya sih. Ada yang lebih dari 1 tahun pun ada. Iya, benar banget. Nah, sekarang kita mau cerita-cerita nih, kita bagaimana kita belajar bahasa Jerman sampai sekarang kita udah dapat sertifikat gitu ya, udah dapat sertifikat bahasa, dan itu yang paling penting. Paling seru banget sih. Iya. Momen-momen yang sedih, senang itu suka Nangis gak sih tiap hari ya? Iya, nangis tiap hari, sakit-sakitan. Karena juga kan syarat untuk kita bisa ngajuin visa au pair, minimal kita harus punya sertifikat. Ya itu for your information ya guys. Kalau mau ikut program ini, au pair ini kayak kita itu minimal A1 gitu ya. Sertifikat bahasa. Itu tuh sama, kalau kalian yang nggak kurang tahu tentang bahasa Jerman itu sama kayak di bahasa Inggris tuh TOEFL sama IELTS. Iya. Tapi ada tingkatannya lagi gitu. Kurang lebihnya kayak gitu guys. Memang sih sekarang kita belum berangkat ke Jerman ya kan. Tapi karena ini sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa ya? 16 ya, 16 Juli. Kita itu jadi kita tinggal di rumah karena PPKM juga. Kemarin termin visa aku harus cancel karena PPKM, karena corona meningkat lagi. Ya berdoa aja semoga PPKM segera berlalu lah ya. Jangan diperpanjang lagi guys. Itu nunggunya tuh lama banget. Iya. Gitu. Siapa nih yang mau cerita duluan? Ya, Kak. Coba. Ada yang duluan ya. Ketuanya. Iya, pokoknya tuh dulu tuh belajar pertama kali belajar bahasa Jerman itu emang susah banget sih guys. Kayak aku tuh hampir tiap hari tuh nangis ya sih, kayak tugasnya banyak. Jadi kita tuh belajar dari jam 8 pagi sampai jam 3, kadang tuh bisa lebih juga. Dan itu masih ada PR, masih ada kosakata yang harus dihafal. Masih itu tuh ada apa sih namanya tuh besoknya ulangan iya, gitu kan. kita tuh ujian tiap hari, Frau Ayu deh. Frau Ayu, kita ujian tiap hari sama Frau Ayu. Dan aku tuh sampai kalau Frau Ayu masuk ke kelas tuh sampai kayak aduh, bakal ada apa lagi nih, ujian apa lagi nih. Saking paniknya guys. Iya. Panik tiap hari. Panik banget tiap hari. Nah, pokoknya tapi kelas kita itu ini ya, pokoknya agak unik sih, karena masuk jam 8, tapi tuh jam 5 pagi itu tuh udah pada ini semua. Bukan jam 5 pagi sih, ada yang jam 3, ada jam 4. Nah, jadi sorry guys, jadi terpotong ya guys. Kita lanjutin lagi. Ya, pokoknya kayak gitu deh, belajarnya tiap hari. Bahkan ada yang jam 3 ya. Iya, Gila banget sih teman kita tuh. Banget. Itu yang buat kita insecure sebenarnya. Dari yang ya masuklah jam 7 lah kan. Tapi kayak ngelihat teman-teman semangatnya tuh kayak kita tuh nggak mau kalah, bukan nggak mau kalah sih, tapi insecure. Terbakar banget. juga semangatnya. Iya, gitu kayak kan. terpengaruh juga emang sih. Lingkungan emang mempengaruhi gimana kita berbaur sih. Iya, dan aku tuh dulu kayak pertama kali masuk ke kelas tuh gurunya tuh kan langsung ngomong bahasa Jerman tuh. Aku tuh kayak astaga, kayaknya aku salah deh milih kelas ini. Karena emang benar-benar nggak tahu sama sekali guys, benar-benar nggak tahu sama sekali. Ini orang ngomong apa sih? Ini gurunya ngomong apa sih gitu kan? Sampai nyebutin kalau di bahasa Jerman itu kan guru itu Frau gitu ya, manggilnya nyebutnya tuh Frau. Sampai nyebut Frau aja susah banget gitu. Saking susahnya. Iya, belepotan banget. Jadi setiap malam kalau orang udah pada tidur, gue nangis guys, sendirian di kamar. Ini bisa nggak gitu. Kalau kamu gimana, Cah? Kalau aku ya awal pertama kaget karena bahasa Jerman itu benar-benar jauh beda sama bahasa Inggris. Ya. Terus juga bahasa Jerman itu lebih sulit, terutama dari gramatiknya. Ya. Terus dari setiap momen dalam bahasa Jerman itu ada artikel. Ada jenis kelaminnya guys. Iya, Itu kan harus dihafalin. mati harus kalian tentuin tuh jenis kelaminnya gimana. Yang momen itu ada yang netral, ada yang feminin, ada yang maskulin, ada yang plural, itu yang dirty, jasdi, itu susah banget. Itu nggak bisa dihafalin ya. Karena emang banyak banget itu yang bikin aku susah buat ngapalin. Terus juga
apalagi ya banyak sih kesulitannya kayak pengucapannya yang aku yang biasanya ngomong bahasa Sunda terus tiba-tiba harus ngomong bahasa Jerman itu susah banget. Apalagi tahu sendiri kan kalau kalau orang Sunda itu kita itu susah buat bilang F. itu salah satu kesulitan aku. Iya, feminim udah bisa. Jadi akibat bahasa Jerman itu orang Sunda bisa bilang F. Jadi itu bahasa Jerman itu juga nggak bisa dianalisis gitu ya, kayak misalnya pintu tuh artikelnya maskulin kah atau feminin kan kita nggak bisa lihat dari mananya, nggak ada gitu kan. Secara kasat mata tuh nggak ada gitu, jadi emang benar-benar sulit banget sih. Terus dari kita belajar itu kita itu hampir menghabisin waktu kita tuh belajar. Jadi kita mulai kelas tuh dari jam 8 dan kita selesai kelas itu sekitar jam 3 atau jam 3 jam 4. Nah, habis kelas itu kita langsung ngerjain tugas lagi nyampe jam setengah 1, jam setengah 2. Kita baru bisa tidur itu aku pribadi baru bisa tidur tuh sekitar jam 3. Jam setengah 3 itu paling awal aku tidur. Nah, sedangkan aku jam setengah 7 tuh harus udah bangun. Iya, harus mulai lagi hari baru lagi gitu kan. Dan guys, selama belajar bahasa Jerman itu drakor semua tuh dihilangin. Game, ngedrakor itu tidak ada di kamus kami selama belajar bahasa Jerman. Karena kayaknya ambil HP juga jarang. Iya, main HP jarang. Yang punya doi jarang dihubungin. Iya. Kayak kita buka HP tuh kayak cuma buka di buka Leo watch doang. Iya. Kamus, That's it. Gila banget sih. Sama 3 bulan guys, bayangkan 3 bulan. Iya, jadi kami tuh lebih 3 bulan. ya kita mulai di tanggal berapa ya? 22 ya? Iya, 22 Januari. Iya, 20 Januari 2021 dan kita dapat sertifikat itu di bulan April. Ya, gitu. Kalau Eva coba ceritain. Itu belajar bahasa Jerman kan Iya. dari awal tuh dari rumah tuh sebenarnya udah ada niat gitu kan, karena udah daftarnya dari Desember, udah fixnya dari Desember. Ya. Udah ada niat, udah beli kamus segala macam kan, tapi entah kenapa jiwa ini tidak mau belajar, jadi Menolak. ya jadi mikirnya tuh ya udahlah, lagian nanti juga belajar, apa menggunanya ikut kursus kalau nggak di sana belajar gitu, dengan santuinya gitu, berangkat tanpa basic dah. Karena kita kira tuh bahasa Jerman nggak sesulit Iya. itu ya kan. Dikiranya tuh kayak bahasa Inggris biasa, ternyata ya sampai kelas hari pertama dewan tuh benar-benar dia bilang apa sih, sampai benar-benar nggak mudeng sih, kayak kita ngobrol sama pokoknya nggak ngerti banget apa yang dibilang sama gurunya. Terus perkenalan pun kita tuh aku sendiri sih benar-benar kayak nggak bisa, apalagi kalau bahasa Jerman tuh kata-katanya tuh benar-benar huruf mati tuh bisa berkumpul jadi 3 huruf mati gitu. Kan gimana caranya? Nggak ada ayu nya. Iya, Gitu. Terus ada tambahan huruf yang nggak ada di alfabet Indonesia sama yang di Inggris itu beda banget. Tapi buat kalian yang punya basic bahasa Inggris tuh bisa mempermudah sih belajar bahasa Jerman, karena ada berapa ini yang sama gitu. Ya, kosakatanya ada beberapa yang sama gitu ya. Walaupun nggak sama-sama banget tuh, tapi kayak mirip-mirip gitu. Bahkan ada juga bahasa Jerman yang mirip bahasa Indonesia, gratis. Iya, ada. Di Jerman itu gratis, di Indonesia juga gratis gitu. Ada yang mirip sama bahasa Sunda juga. Kaput. Kaput Kan kalau dalam bahasa Sunda kaput itu artinya ngejahit. Tapi kalau dalam bahasa Jerman kaput itu artinya itu rusak. Iya. Nah, terus ada juga ruksak. Ruksak itu kalau dalam bahasa Jerman, ruksak itu artinya itu backpack, tas gendong. Tapi kalau misalkan kita dalam bahasa Sunda, ruksak itu rusak. Oh gitu. Iya. Kita juga rusak sih ya. Sama juga ya. Iya. Kita tuh satu kelas ada berapa kemarin? Berapa orang ya? 13 gak sih? 13. Ya 13, Iya. tapi ada 2 kloter gitu loh guys. Jadi ada yang eksklusif sama reguler. Jadi yang eksklusif itu belajarnya cuma sampai di Level pertama. level pertama doang, A1 namanya, A1. Terus kalau kita nih belajar sampai level yang B1, level 3 gitu. Tapi ujiannya kita yang A2. Kenapa? Karena emang dari tempat kursusnya itu emang include
sampai belajarnya B1 gitu. Iya, karena kita tuh kalau misalnya kita mau ambil ujian yang level 2 atau A2, kita tuh harus belajar di atas lagi gitu. Jadi supaya kita tuh kemungkinan Kosakatanya lulusnya lebih lebih besar. tinggi kayak gitu ya kan. Ya, jadi kita tuh beneran digembleng banget sih. Kalau tempat kursus lain tuh kayaknya Mungkin sampai nggak 1 seintens, tahun. ya. Ya, 1 level tuh kayak entah 1 level atau 2 level itu sampai 1 tahun. Iya. Kita tuh bayangin aja 3 level tuh kita 3 bulan 3 bulan dan 3 bulan itu 3 bulan bukan full pulang. gitu tau guys. Iya. 3 bulan tuh satu level tuh 15 hari. Iya. Iya, jadi 1 bulan tuh kita sebenarnya udah belajar 2 level Iya. sih. Karena Tapi- 1 hari 1 bab. Iya, Satu hari 1 bab. dan setiap hari itu ujian yang dibilang sama Kak Elizabeth dan Kak Ici. Iya. Ujian, dan aku sendiri tuh pernah pengalaman yang bener kayak sakit pinggang gara-gara Pernah nangis ya kan gara-gara Iya. ujian dapat nilai kecil, gara-gara bukan kayak kecil lagi nggak lulus nggak kayak itu nanti. Jadi pas belajar tuh selama 2 bulan tuh kan emang belajarnya tuh di kelas kan, jadi ngerjain PR juga di kelas tuh Iya. bener, dari matahari terbit, sebelum matahari terbit sampai nggak ada matahari gitu, kita tuh kayaknya kita nggak pernah lihat matahari deh. di kelas. Jadi kita sampai bawa bantal sofa kayak gini ke Pindah. kelas tidur, habis itu bawa apa sih Kak namanya tuh Yoga, matras yoga. iya Matras yoga. yoga tidur. Jadi Sabtu Minggu kita, Jumat Sabtu Minggu kita tuh emang full di kelas gitu loh. Iya. Kita makan di kelas, pokoknya cuman ke kamar cuman mandi tidur udah kayak gitu. Iya, bener banget. Jadi kayak kamar kita itu kelas tuh kayak kamar kedua kita Iya, gitu. kamar Bener-bener kayak kedua. kamar kedua, Iya. makan juga di situ kayak gitu. Jadi emang aduh full banget sih. Terus selama kalian itu belajar untuk ujian gimana nih? Ujiannya sendiri gitu menurut kalian? Ica dulu mungkin. Kalau aku, karena aku kan Kamu di mana? Bandung ya? aku ujian di Gute Bandung, Iya, jadi- tapi aku ngambil A1. Kenapa Iya. aku ngambil A1? Karena waktu itu tuh aku daftar itu kalau nggak salah bulan Februari. Jadi aku belajar bulan Januari, Februarinya aku langsung ujian A1. Aku ujian di Bandung. Nah, jadi itu perlu kalian ketahui juga bahwa kalau untuk ngambil sertifikat bahasa Jerman itu yang diakui itu hanya Goethe Institut gitu, dan Iya. di Indonesia tuh cuma ada 3 doang, di Jakarta, Bandung, dan Surabaya Surabaya. gitu. Oke. Dan satu lagi, dan aku itu pas ujian aku sama sekali nggak ada persiapan, nggak sama sekali nggak ada Modal persiapan. nekat. Aku kelar kelas, terus hari Sabtu atau Minggunya aku langsung pergi ke Bandung. Jadi sama sekali nggak ada persiapan, tapi Untuk puji lulus Tuhan, Iya, puji Tuhan untungnya aku lulus. bisa lulus Iya, untungnya dengan lulus. hasil yang Memuaskan lah. cukup lah. Iya. Untuk yang ada persiapan. Iya. Eva mungkin? Kalau aku ya ujiannya tuh penuh kaliku sih. Eva juga di Bandung ya guys Iya, di ujiannya. Bandung. Jadi aku ujian tuh tanggal 21 April 2021. Itu H plus berapa gitu setelah kelas persiapan. Jadi kelas persiapan itu 15 hari juga. Itu tuh sampai muntah bener. 4 modul setiap hari itu dalam waktu 15 hari. Iya. Dan itu bener kayak oh my god, mau muntah gitu ya, tapi ya itulah gini Perjuangan. sih, ya perjuangan. Terus berangkat ke Bandung tuh dari tanggal 19 Juli, aku nginep di hotel, aku sama 4 orang kali ya, 4 orang ya? Siapa tuh? Ada si Tantri, Kak Putri, Kak Atin, Eka. Eka, kamu. Iya 5. Iya, 5. Berlima orang, jadi kita semua ujian di Bandung, terus berangkat pakai travel kan, Nah, habis itu ujian biasa lah, ujian gimana sih, ujian deg-degan, pasti ada seperti ujian biasa, tapi setelah itu kita pulang. Nah, setelah berapa minggu kemudian tuh Iya. ada pengumuman dari Goethe. Hasil ujiannya tuh 2 mingguan guys, Iya. baru keluar. Tapi itu hasil ujiannya dari Goethe Jakarta, karena pusatnya Jakarta mungkin, jadi yang di Goethe Jakarta tuh lebih cepat, Iya. apa-apanya informasinya lebih cepat gitu kan. Nah, Hasilnya juga lebih cepat keluar. ya teman-teman aku yang di Jakarta tuh udah lulus semua kan senang juga gitu, senang banget, udah yakin sama diri sendiri. Kamu yakin karena di kelas juga maksudnya Udah lumayan bisa lah gitu bisa ya lah gitu. selama persiapan. Nggak ada ekspektasi untuk nggak lulus itu salahnya aku sih. Habis itu ada teman dari Bandung tuh, itu tuh gini banget sih, legend banget sih kisahnya tuh. Aku tuh ceritanya tuh lagi tiduran kan, teman aku yang ujian di Bandung juga namanya Kak Putri, dia tuh lagi gini juga di HP, terus tiba-tiba dia bilang anjir gue nggak lulus. Dia bener udah nggak lulus gitu kan,
di prank. langsung ambil HP aku, kebetulan tuh ada di temen aku di kantin yang di kamar lain kan, langsung kabarin dia untuk ngecek di webnya Gute Bandung. Nah itu pas lihat tuh nggak lulus guys, dan setelah itu tuh nangis Dan anehnya itu tuh semua nilainya tuh kayak sama gitu Kecil, ya, iya, kecilnya di bawah tuh 10. iya di bawah 10, Dan jadi itu penilaiannya tuh tuh, ada kayak 1 sampai 15 gitu lah gengs. Maksimal sampai 25. ya sampai 25, sampai tapi 25. minimalnya harus 15 biar lulus gitu. Terus tuh itu tuh apa sih namanya, dan itu tuh janggal di Yuren sama Lesson. Yuren tuh tes mendengarkan dan Lesson tuh tes membaca. Nah pas itu nangis terus ngabarin Frau Ayu kan, Guru kita. Aku ngabarin, aku bilang ke Frau Ayu bahwa aku nggak bisa jaga kepercayaannya Frau gitu, nggak bisa buktiin kalau aku bisa gitu. Iya. Karena lulus kan, udah nangis. Habis itu banyak yang nge-WA juga kan, lulus nggak banyak WA gitu. Terus ternyata semua yang di ruangan aku itu nggak lulus semua. Jadi pas sebelum ujian tuh aku sempat kenalan, dan untungnya syukurnya tuh pas itu tuh sebelum ujian tuh sempat kenalan sama semua yang dari ruangan kan, jadi kita kontak-kontakan. Nah habis itu semuanya tuh ngirim ke aku nilainya. Ya udah, karena nggak tahu kenapa pikirannya tuh tiba-tiba pengen lihat semuanya, dan Lesson sama Huron semua satu ruangan tuh bener 8, 7, 5 kayak gitu. Kecil banget sih. Kecil banget tuh. Habis itu nah ada yang janggal. Habis itu aku sendiri lapor ke Prayu kan. Terus Prayu bilang ke aku tuh, Muhammad, ih kok bisa kayak gitu, disuruh ajuin banding, bisa nggak sih banding gitu. Habis itu aku langsung pikir, terus ngapain menangis. Habis itu aku tulis email kan untuk ajuin banding ke Gute. Isinya aku minta kunci jawaban, aku minta tesnya. Itu udah nggak ada akhlak banget sih kayak gitu. Karena emang udah panik banget ya kan. Udah panik. Habis itu ya udah, aku broadcast tuh isi emailnya, pokoknya kalian harus ngirim ini nih ke Gute bla. Habis itu ya udah kirim, udah tenang nih, tapi tetap aja tuh satu hari tuh nangis. Iya, inget banget sih. Nangis ke semua orang di telepon, nangis, soalnya semuanya tuh jadi saksi untuk nangis-nangisan sih. Nah terus tuh besoknya ada email dari Gute. Emailnya tuh untuk cek nilai kan. Terus dia dalam hati tuh udah cek nilai sendiri gitu kan. Itu nggak ada niatan untuk ngecek lagi, karena pasti bakal nggak lulus hasilnya, kecuali kalau misalnya si Gute ini balas emailnya tuh udah dikonfirmasi untuk diperiksa lagi gitu. Nah setelah itu tuh udah hopeless tuh, nggak ada harapan lagi untuk lulus gitu. Setelah itu tuh udah nekat aja kan, nggak punya uang, nggak berani bilang sama orang tua ada. Terus tuh ada bukaan di Gute Surabaya, Wisma Jerman. Jadi itu ujiannya bentar lagi tuh. Ya udah nekat kan mau gini. Akhirnya aku sama teman aku tuh berangkat ke kantor untuk nyari ngeprint apa sih, pendaftaran form pendaftaran yang di Surabaya. Udah nekat banget, walaupun nggak punya uang udah berangkat ya gitu. Setelah itu ngobrol lah di sana sama ada orang kantor. Terus tiba-tiba pas mau di print itu pendaftarannya tuh, temen aku ada yang ngechat Kak Putri itu, ngechat, coba cek lagi nilainya soalnya berubah nilai dia. Langsung dicek dan dicek. Astaga, itu Langsung tuh nangis juga, nangis senang tapi juga. bedanya. Lulus semua kan. Iya, Dan sebenarnya lulus semua guys. Ya. Dan itulah nangis-nangisnya tuh nggak sampai situ aja tuh. Semangat banget ya. Banyak ceritanya. Setelah itu kan dikirim sertifikat kan, tuh lama banget guys nunggunya sebulan. Itu dari Gute Bandung sebulan, sedangkan di Gute Jakarta cuma 3 hari. 3 hari doang ya. Setelah itu nunggu sebulan nih, karena sebelum sertifikat datang tuh kita nggak bisa apply apa-apa ke Jerman gitu, karena nggak ada sertifikat kan. Ya udah aku nunggu, teman-teman tuh udah ada tawaran gitu kan, ya bener-bener kayak ya udahlah nggak apa-apa ujian gitu. Nah nunggu abis itu sertifikatnya dong salah kirim. Astaga, cuman gara-gara banyak drama banget. nipu tuh. Sertifikat yang harusnya kirim ke Bali tuh kirim Jakarta, dan yang dikirim harusnya ke Bali tuh dikirim ke Jakarta. Dan itu tuh bener-bener ngurusnya ngechat orangnya lagi, terus ngechat JNT, terus email pihak Bandungnya juga gitu kan. Nah akhirnya dalam semingguan itu baru balik sertifikatnya gitu.
Ya, banyak drama sih. Banyak drama banget Drama sih. banget. Tapi seenggaknya kita puas ya guys dengan Iya. hasil yang selama beberapa bulan kita benar-benar nggak nonton drakor, nggak Iya. nonton film, nggak main Nggak- game, iya, main bahkan game. ke buka IG pun jarang. buka IG Iya, jarang, nggak nggak pernah edit. nge-mall, pokoknya ya kayak gitu deh. Jangan Nah. ketemu. Ya di rumah aja pokoknya bawaannya kemana-mana buku gitu ya. Jadi di bulan 6 ya, awal bulan 6 baru kita kan karena kita pakai agent, jadi kita apa namanya kayak form tentang diri kita itu kita sebarin ke agen yang ada di Jerman karena kita juga cari keluarga angkat di sana kayak gitu. Dan puji Tuhannya sekarang kita udah dapat keluarga angkat semua. Kamu di mana, Fa? Aku di Berlin. Eva di Dekat Berlin. Berlin sih, di kota kecil. Iya. Aku di Di dan aku di kota kecil Nuremberg kayak gitu. Ya memang kita semua belum bikin visa sih sekarang gitu kan, Ya, tapi seenggaknya langkah kita tuh udah sejauh ini tuh udah bersyukur banget. kan Iya. dalam waktu Dan- yang Iya. singkat sih untuk Iya. memproses semuanya. Jadi bersyukur banget sih Dan- udah sampai di iya. sini. Dan puji Tuhan Iya. veteran aku lagi diproses, semoga Iya. bisa cepat Amin. turun. Iya, semangat. Karena aku juga ada beberapa drama gitu, ada drama juga soal pencarian gas Iya. family gitu. Tapi puji Tuhannya dapat. dapat yang dapat yang ya benar-benar Klop. baik ya, Ya, yang klop. klop. Jadi kita tuh sekarang kendalanya karena Iya. virus corona lah kayak gitu ya, gengs. Corona. Virus corona. Nah, jadi ya doakan kami, semoga kami segera Terbang lah. segera terbang ke DE. Dan di sana juga lancar-lancar. kan? Iya, dengan keluarga angkatnya Iya. kayak gitu. Mm-mm. Ya udah gitu aja. Ada yang mau diomongin lagi? Kayaknya udah. Ya, bagi- enggak, pesan buat kalian. Iya, yang pesan buat mau kalian. ini, Bagi yang mau punya mau cita-cita ikut, ke luar iya, negeri juga, iya. tapi nggak ada biaya. Bisa ikuti program ini. Iya, Tapi dengan satu syarat, kalian harus juga sabar, tanggung jawab, terus mental sih ya, mental, paling penting. disiplin dan nggak neko-neko gitu loh. Iya. Iya. Karena kan sebenarnya tuh dimanapun apapun yang kita lakuin, kalau misalnya kita udah berjuang dan dengan emang benar-benar yakin, itu pasti bakalan datangin hal yang baik. Iya, amin. Dan juga kalian nggak boleh yang minta terus lancarin semuanya, Iya. karena itu impossible guys. Iya. Karena setiap hal yang kita lakuin itu pasti ada juga tantangan, ada juga Hal- kendalanya. kendalanya. Yang kalian perlu doain itu adalah supaya kalian bisa kuat menghadapi Melewati. ujian-ujian dan bisalah apa sih namanya, Melewati semua ya itu. melewati semuanya dan Iya. ke titik yang kalian inginkan. Ya sebenarnya sih yang paling susah gitu kalau mau jadi au pair ke Jerman itu yang pertama karena kita harus ada sertifikat, dan yang susah itu belajar bahasa Jermannya itu susah banget. Dan setelah itu pencarian gas family-nya itu juga lumayan susah. Itu juga lumayan susah karena cari gas cocok. family yang cocok yang itu yang klub itu susah banget, susah Iya. banget. Ya, tapi itu maksudnya bukannya nggak mungkin ya, itu semua Iya. mungkin gitu. Mungkin jalan kita berbeda, mungkin kalian lebih mudah dilancar semua, mungkin kalian menghadapi kesulitannya di yang topik yang lain, entah Iya. yang mananya gitu, kita semua berbeda gitu. Tapi untuk kalian yang punya semangat mau keluar negeri, mau bercita-cita untuk belajar lagi di sana dan lain sebagainya, jangan patah semangat ya guys, tetap terus berusaha. Kita juga di sini sama-sama berusaha. Oke? Oke, see you next time. Kita See you. akan berbagi cerita kita selanjutnya lagi. Iya. Bye-bye. Bye.